Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Andrea sedang berusaha menghubungi Detektif Wade, tetapi tidak ada jawaban. Dia menjadi panik, merasa ada orang lain yang mengintainya. Dia masuk ke lift, tetapi ponselnya berbunyi, berharap kalau itu adalah detektif. Tetapi dia hanya mendengar suara, "Inilah akhir dari hidupmu." Dia berteriak ketakutan, dan liftnya semakin menyempit dan dia tidak bisa keluar. Di waktu lain, Jen sedang berada di depan rumah Gina untuk menghadiri sebuah pesta. Di dalam pesta itu, Gina memperkenalkan Jen kepada Dr. Colin, psikiater dari Gina. Mereka bergabung dengan Scott, pacar Gina dan Brian dan saling berbincang. Ketika Brian mau memakan snack, Jen menghentikannya, karena dia alergi terhadap makanan itu. Sebelum pergi, Dr. Colin memberikan kartu namanya kepada Jen. Di luar ketika Jen menunggu Uber, Brian berterima kasih kepadanya karena menyelamatkan nyawanya. Brian menawarkan Jen untuk mengantar dia pulang, dan karena dia mabuk, mereka tidur bersama. Keesokan harinya, Gina bertemu dengan Jen dan semakin mendorong dia untuk menemui Dr. Colin. Dia menyerah dan akhirnya pergi ke kantornya. Jen kemudian menceritakan kisah cintanya dengan Brian yang tidak berjalan mulus. Mereka tinggal bersama dan Jen pun sempat hamil, tetapi dia mengalami keguguran. Dia masih trauma dengan kejadian itu, dan tidak tahu bagaimana berbaikan dengan Brian. Dr. Colin menyarankan hipnoterapi, tetapi Jen tidak yakin akan pengobatan tersebut. Dr. Colin meyakinkan Jen kalau dia akan tetap separuh sadar, jadi dia akhirnya setuju. Jadi dokter memulai prosedurnya, dan Jen terbangun. Jen mengira waktu hanya berlalu 3 menit, tetapi 1 jam telah berlalu. 3 bulan berjalan, dan Jen rutin menjalani hipnoterapi. Dia merasa lebih bahagia setelah terapi itu. Anehnya, Gina tidak pernah mendapatkan terapi tersebut. Suatu hari Jen bermimpi kalau dia berada di kasur bersama dengan Dr. Colin. Hal tersebut terasa lebih nyata, tetapi Jen tidak ingat hal itu pernah terjadi. Keesokan harinya dia berbelanja dan tidak sengaja bertemu dengan Dr. Colin. Jen bercerita kalau hidupnya jauh lebih baik, tetapi Dr. Colin mengingatkan Jen untuk menghadiri terapinya, karena dia sudah absen 2 minggu. Dia mengajak Jen untuk ngafe sebentar. Dr. Colin kemudian menceritakan tentang dirinya. Dia berumur 46, masih single, dan kekasihnya baru saja meninggal. Dia memutuskan untuk tidak menjadi korban, dan tetap melanjutkan hidupnya. Dia juga menyarankan hal yang sama kepada Jen, supaya dia menelepon Brian dan berdiskusi tentang kisah cintanya. Jen sedikit kaget mendengar saran ini, tetapi dia pun setuju juga. Sepulangnya dari kafe, dia menelepon Brian, dan setelahnya dia mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Ketika dia menerima telepon tersebut, dia langsung terhipnotis. Dia terbangun di apartemennya, dan duduk di meja dengan makanan untuk 2 orang. Dia mendengar ada suara dari kamar mandi, dan ketika dia ke sana, Brian sedang pingsan. Dia langsung menelepon rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya. Jen kemudian berbicara kepada dokter, dan dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada Brian. Dr. Colin menenangkan Jen kalau semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Jen semakin mengalami mimpi aneh bersama Dr. Colin. Ketika dia memasak, dia menemukan minyak wijen, dan dia ingat sesuatu. Di telepon, Dr. Colin berkata untuk memasukkan minyak wijen itu, sehingga Brian mengalami reaksi alergi. Kemudian dia mencari tahu tentang Dr. Colin, dan menemukan ada catatan kriminal dengan seorang wanita. Dia juga terkenal karena menggunakan hipnotis untuk berbuat kejahatan. Jen mencurigai mungkin Dr. Colin juga melakukan hal yang sama kepada dirinya. Dia memberitahu Gina soal ini, tetapi Gina berkata mungkin itu hanyalah kebetulan saja. Tetapi ketika Jen menunjukkan struk belanja, dia menjadi percaya. Mereka memanggil polisi dan Detektif Wade mendatangi mereka. Dia berkata kalau dia yang menangani kasus Andrea. Wade mencurigai Dr. Colin menghipnotis Andrea sehingga dia menjadi sangat ketakutan dan terkena serangan jantung. CCTV juga menangkap dia menerima telepon tak dikenal sebelum dia meninggal. Wade menyuruh mereka tidak mendekati Dr. Colin untuk sementara. Tetapi Jen justru berpikir sebaliknya. Dia mau menjebak Dr. Colin dengan rekamannya, jadi dia datang ke klinik Dr. Colin dan menyiapkan ponselnya. Dia meminta dokter untuk melakukan hipnoterapi kepadanya. Setelah sesi berakhir, dia masuk ke mobil dan mendengar rekaman di ponselnya.
Rupanya dalam rekaman tersebut, Dr. Colin telah tahu rencana Jen. Dia juga tahu Gina dan Jen pergi ke kantor polisi, dan Jen berencana untuk menjebak dia. Jen menjadi parno dan dia menelepon Gina, tetapi Gina tidak mengangkatnya, karena sedang pergi bersama pacarnya. Kemudian dia mendapat telepon tak dikenal, dan dia menjadi terhipnotis. Mendadak dia melihat ada tarantula besar di dadanya. Dia menjadi histeris karena dia sangat takut kepada laba-laba, dan dia menginjak gas mobilnya dengan panik, dan dia tertabrak truk. Di kantornya, Dr. Colin sedang menikmati musik dan alkohol. Detektif Wade mendatangi Dr. Colin dan memberitahu kabar kalau Gina dan pacarnya terlibat kecelakaan mobil dan meninggal. Dia berkata kalau ketiga korban memiliki karakteristik yang sama, dan sekarang mereka semua telah meninggal. Tetapi Dr. Colin pura-pura tidak tahu, dan meminta Detektif Wade untuk pergi. Setelah dari klinik Dr. Wade, dia pergi ke apartemen Jen dan menceritakan apa yang terjadi. Dia memberikan dokumen Andrea untuk Jen mempelajarinya, dan menyuruh dia untuk berhati-hati dan tidak mencolok. Rupanya Dr. Colin mendatangi Jen di apartemennya. Dia berusaha kabur, tetapi Dr. Colin menghipnotisnya kembali. Dia marah kepada Jen karena selama ini dia telah mendengarkan keluhan Jen, bahkan membuat dia bahagia. Tetapi Jen tidak membalas kebaikannya. Dia kemudian pergi dan Jen terbebas kembali. Jen menelepon Wade untuk memberitahu kalau dia ke sana, tetapi ponselnya mati. Dia mendengar suara, tetapi tidak menghiraukannya dan kembali menonton televisi. Di belakangnya ada wanita yang membawa pisau dan menyerang Wade. Wanita tersebut adalah salah satu pasien dari Dr. Colin, dan dia berhasil melukai Wade dengan parah. Tetapi sebelum wanita tersebut melayangkan serangan terakhirnya, Wade berhasil membuat dia pingsan. Kemudian dia dirawat di rumah sakit, dan Jen datang menjenguknya. Jen mengusulkan untuk pergi ke terapis lain dan menggunakan hasil hipnotisnya untuk mengungkap Dr. Colin. Wade tidak yakin kalau hal tersebut dapat dijadikan bukti, tetapi Jen tidak mau menyerah. Dia pergi ke terapis lain, dan dia mulai mengingat apa yang terjadi. Mendadak dia seperti tercekik, dan terapis tersebut berusaha membangunkannya. Di mimpinya, Jen melihat guru dari Dr. Colin, Dr. Xavier, dan Colin yang memberikan dia perhiasan Andrea. Rupanya Dr. Colin telah menaruh pertahanan untuk berjaga-jaga jika ada hipnotis lain. Untungnya, dia berhasil mengingat alamat dari Dr. Xavier, dan dia menuliskannya. Sebelum Jen pergi, terapis tersebut memberikan hipnotis untuk mempertahankan dirinya dari Colin. Dia mencari tahu tentang Dr. Xavier, dan menemukan bahwa dia bekerja untuk CIA di proyek MK Ultra. Kemudian Jen pergi ke rumah Dr. Xavier, tetapi tidak menemukan orang di sana. Dia masuk ke rumah itu dan melihat foto Colin dan Andrea, mendadak Colin muncul di belakangnya. Rupanya Xavier adalah ayah dari Colin. Colin kemudian menghipnotis Jen kembali dan dia menjadi tidur. Sementara itu, Wade mendapat petunjuk tentang anak dari Xavier, yaitu Dr. Colin. Dia memanggil bantuan untuk menyerbu kediaman Colin, tetapi tidak ada orang di sana. Colin membawa Jen ke rumahnya, dan dia menghipnotis dirinya. Rupanya hari ini adalah hari ulang tahun perkawinan Colin dan Andrea, dan dia menunggu momen ini untuk berduaan dengan Jen. Wade berhasil tiba di sana, tetapi Colin menyadari kehadiran Wade. Dia menghajar Wade, dan di saat yang sama, Jen berusaha membantunya. Tetapi Colin kembali menghipnotisnya untuk tidur. Untungnya, sebelum dia benar-benar tertidur, dia berhasil mengambil senapan dan menembaknya. Lalu Wade membangunkannya, serta menenangkan dirinya sambil berkata, "Kamu akan baik-baik saja sayang." Terapi sebelumnya menanamkan hipnosis ketika ada orang yang memanggil dia sayang, dia akan terbangun dari hipnosis apapun. Jadi dia sadar kalau itu adalah Colin dan dia memukulnya kemudian kabur mencari Wade. Dia menemukan Wade sedang terluka, lalu dia mengambil pistol kemudian menembak Colin hingga mati. 1 bulan kemudian, Jen mendatangi Brian yang masih koma di rumah sakit. Dia juga mendatangi Wade, yang dipromosikan karena berhasil memecahkan kasus Dr. Colin. Sebelum berpisah, Wade memberikan hadiah berupa CD hipnosis diri untuk membantu Jen tidur. Semoga Jen sukses menjalani kehidupan barunya.